Terlihat Xiaoyan sangat senang dengan adanya leluhur dari Piltover tersebut. Itu berarti peluang dalam pertempuran kali ini akan sedikit bertambah. Hantu tua, tampaknya Anda berniat untuk melawan klan Hun saya kali ini. Di masa lalu, klan Hun kami tidak menyerang Piltover karena Anda. Tindakanmu sekarang ini tidak bijaksana, ucap Hun Qianmo. Jika Aula Jiwa telah mengalami kesempatan yang tepat, itu pasti sudah menyerang sejak lama. Apakah Anda pikir saya tidak mengerti kalian? Dan sepertinya aku tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung denganmu, aku bertanya-tanya seberapa besar kekuatanmu meningkat dibandingkan saat itu, ucap leluhur Piltover. Aku akan memberitahumu, ucap Hun Qianmo sambil tertawa. Kalian semua harus berhati-hati. Nenek moyang dari Piltover samar-samar tersenyum tipis ketika melihat tindakan Hun Qianmo. Kemudian leluhur Piltover berkata kembali, Hun Qianmo, area luar terlalu kecil, mari kita masuk dan bertarung. Terlihat nenek moyang Piltover berdiri di depan pintu masuk ke terowongan spesial. Dia tertawa ke arah Hun Qianmo. Sementara itu Hun Qianmo hanya tertawa dan berkata, apakah kamu berpikir aku takut padamu? Hun Qianmo dengan dingin tertawa melihat leluhur pergi, tubuhnya bergerak dan menyusul masuk. Sementara itu semua orang yang melihatnya mulai berbincang. Keduanya adalah doseng bintang 6 yang elit. Sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pertarungan di tingkat ini sangat langka di seluruh benua, ucap semua orang. Siapa yang akan maju selanjutnya? Ucap Xiao Chen. Kapak darah Xiao Chen, kamu sangat terkenal saat itu, namun saat ini Anda sedikit ketinggalan zaman, ucap tua Hunmo. Ah, kamu rupanya yang ingin maju, ucap Xiao Chen. Ah, itu memang akan menjadi pertempuran yang intens. Terdengar percakapan yang menyebar ke segala arah, tidak menyebabkan fluktuasi sekecil apapun muncul di mata Xiao Chen. Pada saat ini matanya hanya terfokus pada sosok di bawah awan hitam yang luas di langit. Dia menatap Patua Hunmo saat panas bertahap memenuhi matanya. Kemudian Xiao Chen berkata, mereka yang menantang kekuatan klan Xiao akan segera mati, ucap Xiao Chen. Jangan bermimpi, klan Xiao saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata tersebut, ucap Tuan Hunmo. Meskipun klan Xiao kami telah menurun, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi seperti itu, ucap Xiao Chen. Jangan bangga dulu, tidakkah kamu tahu apakah orang tua ini memenuhi syarat setelah kamu mencobanya secara pribadi, ucap Patua Hunmo. Ah, kalau begitu mari kita mulai saja, ucap Xiao Chen. Serangga langit setan darah, gigitlah dia. Sebuah serangan dilancarkan oleh Patua Hunmo. Sementara itu Xiao Chen mengeluarkan jurus Hai pemecah tanah. Ah, itu adalah serangan yang sangat kuat. Orang tua Hunmo ini benar-benar kejam, sepertinya situasinya sangat buruk kali ini, ucap Yalao. Dan terlihat di samping Yalao yang lainnya mengerutkan kening dan dengan lembut berkomentar setelah melihat adegan ini. Di sisi lain orang-orang dari Aula Jiwa mengungkapkan betapa mereka bergembira. Aku ingin tahu seperti apa situasi di dunia itu, ucap Xiaoyan sambil melihat fluktuasi spesial dari ruang yang tersembunyi. 2 dari 3 pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala Aula Jiwa belum menyerang. Kemungkinan dia bermaksud menunggu dari 2 pertempuran berakhir sebelum memutuskan. Tidak lama kemudian terlihat 2 orang keluar dari ruang spesial. Ah, coba lihat, mereka keluar, ucap semuanya. Banyak seruan tersembunyi di sekitar pegunungan setelah melihat 2 sosok itu menabrak keluar dari terowongan spesial. Hantu tua, kamu memang memiliki beberapa keterampilan, ucap Hun Qianmo. Nenek moyang Piltover dari kejauhan hanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Penatua Qianmo, apa hasilnya? Tanya kepala Aula Jiwa. Penatua, apa hasilnya? Tanya Xiaoyan. Kepala Aula Jiwa dan Xiaoyan di bawah membuka mulut mereka pada saat yang sama. Hasil pertarungan antara 2 individu tersebut sangat penting saat ini. Terlihat Hun Qianmo dan leluhur dari Piltover ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Mereka saling bertukar pandang selubung keduanya berkata, anggap saja itu seri. Lalu Hun Qianmo menatap kepala Aula Jiwa dan berkata, kamu seharusnya tidak puas dengan campur tangan iblis tua ini. Aku sangat sulit mengalahkannya. Kita berakhir imbang kali ini, ucap Hun Qianmo. Selama Patua Hunmo menang, situasinya akan lebih baik, ucap kepala Aula Jiwa. Ini akan sedikit sulit, mereka berdua pun memiliki kekuatan yang hampir sama dan sulit untuk diprediksi, ucap Hun Qianmo.
Apa? Ekspresi kepala aula jiwa mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini. Dia jelas mengetahui Tuan Hunmo memiliki kekuatan doseng bintang 5 yang maju. Di sisi lain, Xiao Chen hanyalah bintang 5 pemula doseng. Dengan adanya celah seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi Patua Hunmo untuk menang. Jika itu benar-benar sangat mudah untuk berurusan dengan Xiao Chen, dia tidak akan mendapatkan reputasi yang sangat menakutkan di masa lalu, jawab Hun Qianmo. Kepala aula jiwa hanya mengerutkan keningnya ketika dia mendengar penjelasan dari Hun Qianmo. Sementara itu, di sisi pertarungan terlihat keduanya bertarung sangat sengit dan hampir imbang. Xiao Chen, terlepas dari seberapa banyak pengalaman Anda di masa lalu, saya melampaui Anda dalam hal kekuatan. Buang pikiran Anda untuk mengalahkanku, ucap Patua Hunmo. Kemudian Tua Hunmo berkata kembali, kamu mungkin salah satu orang kuat yang terkenal di masa lalu, namun kali ini keadaan Anda sangat menyedihkan. Lebih baik menarik diri dan menghindari penghinaan, ucap Tua Hunmo. Jangan senang dulu, satu serangan kapak dariku akan menghabisimu, ucap Xiao Chen. Sombong sekali kau rupanya. Tua Hunmo menunjukkan wajah sedikit dingin ketika dia mendengar kesombongan ini. Kemudian pertempuran kembali terjadi. Terlihat Tua Hunmo sangat terkejut karena kenaikan aura dari Xiao Chen tiba-tiba melonjak. Ah, bagaimana mungkin ini terjadi? Wajah Patua Hunmo berubah secara drastis saat dia merasakan aura dari Xiao Chen tiba-tiba menyusulnya. Memutuskan alam semesta, sebuah jurus dari Xiao Chen segera mengarah kepada Patua Hunmo. Mangsa serangga kutukan. Sementara itu Patua Hunmo menahannya dengan jurus andalannya tersebut. Terlihat dua serangan beradu sehingga keduanya terlihat hilang dalam kabut ledakan tersebut. Ah, di mana leluhur Xiao Chen? Xiao Yan mulai mencari ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya besar berwarna darah. Leluhur Xiao Chen, ucap Xiao Yan. Penatua Hunmo, ucap kepala aula jiwa. Kedua belah pihak terkejut setelah melihat penampilan yang menyedihkan dari kedua orang tersebut. Jelas tidak ada yang mengharapkan mereka untuk bertarung dengan kekejaman seperti itu. Leluhur Xiao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan terburu-buru bertanya setelah melihat Xiao Chen mendarat. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerahkan pil obat kepada Xiao Chen. Lalu Xiao Chen menjawab, saya baik-baik saja, namun saya khawatir pertandingan ini juga seri. Kami harus mengandalkan Anda untuk ronde terakhir. Xiao Chen menerima pil obat dan menelannya. Terlihat dia mengeluh dengan suara yang agak menyesal. Anda jangan khawatir, serahkan pertandingan terakhir padaku, ucap Xiao Yan. Yalau dan yang lainnya di samping Xiao Yan tanpa sadar tertawa getir. 2 dari 3 pertandingan buruk berakhir dengan imbang. Ini agak lucu, tetapi ini berarti bahwa pertandingan yang paling penting jatuh ke tangan Xiao Yan. Sementara itu, di sisi lain semua orang mulai berbincang. Tetua klan Hun, Anda benar-benar terlalu sombong kali ini, ucap kepala aula jiwa mengerutkan keningnya. Jelas dia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh Patua Hunmo. Ah, kenapa kamu tidak mencobanya di lain waktu? Wajah Patua Hunmo menjadi dingin, hatinya dipenuhi amarah pada saat ini. Tidak hanya dia gagal menang, dia bahkan terluka akibat pertarungan ini. Kemudian Tua Hunmo berkata kembali, aku sudah memberitahumu untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan Sky Nation Aliansi. Namun kalian semua bersikeras pada pertempuran ini sekarang. Jika kamu kalah dalam pertandingan terakhir, pasti sesuatu yang buruk akan terjadi padamu, ucap Tua Hunmo berteriak dengan marah. Keberadaan aula jiwa sangat penting bagi klan Hun. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat masalah ini, dan secara alami Anda akan dapat melawan semua yang Anda suka setelah rencana kami selesai di masa depan, ucap kepala aula jiwa. Berhentilah mengucapkan omong kosong. Miseng, siapkan dirimu. Pertandingan terakhir adalah antara kamu dan Xiao Yan. Pertandingan antara kalian berdua akan menentukan pemenang kali ini, ucap Hun Qianmo. Kepala aula jiwa sedikit mengangguk ketika mendengar perkataan ini. Kau harus berhati-hati, bocah tengik itu sangat licik dan memiliki api teratai setan pemurnian. Sebaiknya Anda tidak kalah darinya, ucap Tua Hunmo berkata sedikit dingin. Api lotus iblis yang memurnikan ya. Ketua ini ingin mengalami betapa kuatnya api lotus pemurnian iblis di tangannya, ucap kepala aula jiwa. Kemudian kepala aula jiwa berkata kembali, 2 hasil imbang dalam 3 pertempuran. Ini agak mengejutkan kepala ini, tetapi tidak akan dapat mengubah hasil akhir, ucap kepala aula jiwa sambil menatap sinis pada Xiao Yan. Sesuatu yang akan terjadi terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka jangan terlalu berharap lebih. Aku takut Anda akan menangis dan kecewa nantinya, ucap Xiao Yan sambil sedikit tersenyum.
Harus kamu tahu, aula jiwa tidak meninggalkan orang hidup ketika melakukan sesuatu. Cara berbicaramu seperti komedian. Mengapa Anda tidak mengikuti audisi stand up komedi saja di Indosiar? Ucap kepala aula jiwa. Lalu kepala aula jiwa berkata kembali, klan telah mengkritik saya karena kamu. Saat itu saya memberi perintah untuk mengirim orang ke Kaisaran Jiama untuk menangkap Siojan. Pikiran saya adalah bahwa kita harus melenyapkan semua orang ketika melakukan serangan. Tetapi kepala ini telah melakukan meditasi untuk berlatih ketika perintah itu dikeluarkan. Betapa bawahan saya agak malas dan hanya menangkap Siojan karena saya tidak ada. Anda berhasil melarikan diri dari banyak upaya kami untuk membunuh Anda. Dalam satu dekade singkat Anda telah mencapai tingkat ini selangkah demi selangkah, dan kepala ini memiliki tanggung jawab yang tidak terbantahkan untuk memungkinkan tubuh sejauh ini. Karenanya kali ini saya berharap untuk menghapus tanggung jawab itu, ucap kepala aula jiwa. Saya juga berharap untuk membantu mengakhiri pertikaian darah anggota klan Xiao hari ini. Suara Xiaoyan yang lembut tetapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya. Kepala aula jiwa samar-samar tersenyum mendengar jawaban ini. Doki hitam pekat perlahan melonjak dari tubuhnya. Kemudian dia berkata, mari kita mulai. Kepala aula ini ingin melihat betapa kuatnya Anda yang telah mengalami pertempuran yang beruntung berkali-kali, ucap kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa benar-benar mempunyai kepercayaan diri dan rencana yang baik, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Kemudian pertarungan pun dimulai. Terlihat Xiaoyan sangat serius dan tidak meremehkan kepala aula jiwa. Jurus musim semi kuning, Xiaoyan tidak berani meremehkan lawannya seperti itu. Dia segera melepaskan serangan gelombang sonik jiwanya yang sangat kuat sesaat setelah serangan pertamanya. Terlihat sosok ilusi besar tersebut melebarkan mulutnya dan gelombang spiritual yang sangat mengerikan menabrak kepada kepala aula jiwa pada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Xiaoyan, orang lain mungkin takut pada jurus musim semi kuning Anda, tetapi kepala ini tidak takut akan hal itu, ucap kepala aula jiwa. 10.000 jiwa penyembahan, gelombang sonik spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan kepala aula jiwa sebelum mereka berubah menjadi panah yang sangat tajam yang ditembakkan dan bertabrakan dengan keras dengan jurus yang dikeluarkan dari Xiaoyan. Terlihat dua gelombang sonik spiritual yang bertabrakan dalam sekejap. Pegunungan bersandung banyak sekali memucat karena fluktuasi spiritual ini. Seteguk darah segar dimuntahkan dan mereka menarik kembali dengan wajah terkejut. Hanya kekuatan gelombang sonik saja membuat mereka berdua benar-benar rentan. Meskipun kekuatan spiritualmu kuat, aku khawatir itu hanyalah pemikiran aneh yang ingin kau gunakan untuk mengalahkan kepala ini, ucap kepala aula jiwa. Xiaoyan akhirnya mengerutkan keningnya setelah kejadian ini. Kemudian Xiaoyan berkata, ini adalah pertama kalinya aku menggunakan api lotus pemurnian iblis untuk melawan seseorang. Semoga Anda tidak mengecewakan saya, ucap Xiaoyan sambil sedikit tersenyum. Meskipun api iblis itu kuat, orang hanya perlu melihat siapa yang mengendalikannya. Selain itu, api teratai pemurnian iblis memang kuat, tapi aku punya sesuatu yang akan membuatmu terkejut, ucap kepala aula jiwa. Xiaoyan terlihat menyipitkan mata. Dia samar-samar bisa mendeteksi fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam tubuh api kecil. Kemudian Xiaoyan bergumam, di dalam tubuh kepala aula itu sepertinya ada sesuatu yang hadir, gumam Xiaoyan. Memang layak menjadi api teratai pemurnian iblis, auranya menjadi sangat mengerikan. Para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung itu mengungkapkan wajah khidmat dan iri di hatinya. Xiaoyan akhirnya berencana menggunakan api pemurnian iblis. Terlihat Tua Hunmo mengurutkan alisnya ketika melihat ini. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan yang sangat besar. Saya pernah melakukan upaya untuk mendapatkan api pemurnian iblis saat itu. Tetapi saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Tanpa terduga dia mampu menaklukkannya api tersebut. Namun bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan api pemurnian iblis, dia masih tidak akan mudah untuk mengalahkan Hun Miseng, ucap Hun Qianmo sambil tertawa lepas. Reinkarnasi Buddha merah, Xiaoyan yang mengeras setelah piring api terbentuk. Tangisan rendah tiba-tiba terdengar. Piring api merah tersebut di langit memancarkan gelombang suara mendengung setelah tangisan Xiaoyan terdengar. Kepala aula jiwa menyusut dengan cepat setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arahnya. Dalam sekejap ukurannya menyusut hingga beberapa meter, tetapi tidak terhenti di situ. Itu terus menyusut dengan liar. Mengikuti penyusutan sinar api yang cepat ini, semua orang bisa merasakan energi pemusnahan yang dikumpulkan sangatlah mengerikan.
Kilatan dingin tiba-tiba melonjak dalam mata Xiaoyan setelah sinar api menjadi seukuran ibu jari. Sinar itu mengunci kepala dahi kepala ular jiwa saat Xiaoyan tiba-tiba berteriak. Serangan Xiaoyan kali ini telah memojokkan kepala ular jiwa. Yellow dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan setelah melihat ini. Bahkan kepala ular jiwa kemungkinan akan menderita setelah diserang oleh serangan yang begitu kuat. Terlihat nenek moyang Piltover juga mengunci matanya di tempat api merah muda itu meledak, tetapi alisnya merajut karena merasakan sesuatu yang aneh. Apakah pemenang telah ditentukan? Mata dari seluruh gunung itu memandang ke langit. Beberapa percakapan mulai muncul dalam gelombang. Kekuatan Xiaoyan sekarang sangatlah kuat, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Itu tidak mustahil kalau Xiaoyanlah pemenangnya, ucap beberapa orang. Beberapa anggota ular jiwa benar-benar sunyi. Mereka tidak mengira kepala ular jiwa tidak memiliki kemampuan untuk membalas bahkan dalam pertarungan ini. Sedangkan Hun Qianmo memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dia hanya tertawa setelah mendengar percakapan dari orang-orang tersebut. Enyahlah, suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari daerah di mana api merah muda itu menyebar. Dia memang tidak mati. Ekspresi Xiaoyan sedikit suram ketika melihat kepala ular jiwa baik-baik saja. Bahkan ada kilatan aura yang aneh yang mengelilingi tubuhnya. Coba lihat, dia benar-benar menyerap api lotus pemurnian iblis ke tubuhnya. Apakah dia mencoba bunuh diri? Tindakan sosok hitam itu segera membangkitkan kegemparan. Jelas semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak terluka. Xiaoyan merasa tidak percaya. Rasa api teratai pemurnian iblismu memang sangatlah lezat. Saya benar-benar ingin merasakan esensi dari api pemurnian iblis. Apakah kamu merasa bingung? Biar saya kasih paham. Anda memang memiliki api lotus iblis yang memurnikan. Sementara kepala ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu, ucap kepala ular jiwa sambil tertawa begitu lepas. Terlihat mata Xiaoyan sangat terkejut ketika melihat nyala api hitam dengan wajah manusia muncul. Bukankah api tersebut berada di peringkat kedua api surgawi, api pelahap surgawi? Api pelahap surgawi, bagaimana ini terjadi? Ini tidak mungkin, dia bisa memiliki api pelahap surgawi. Yellow juga terlihat mengenali api hitam yang tidak biasa. Guncangan ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Beberapa ahli di sekitar merasa ketidakpastian setelah melihat pertarungan ini. Beberapa orang dari mereka mengetahui api pelahap surgawi terlalu misterius, hanya beberapa orang yang mampu mengenalinya. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa bingung ketika mereka melihat nyala api hitam di tangan kepala ular jiwa. Terlihat sekelompok api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala ular jiwa tampaknya telah menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda. Gelombang tangisan gembira sebenarnya dipancarkan darinya. Xiaoyan, sepertinya api surgawiku sangat puas dengan seleramu. Kepala ini jarang melihatnya mengungkapkan kegembiraan seperti itu, ucap kepala ular jiwa. Anda jangan senang dulu, saya memang sedikit terkejut, namun saya pikir api surgawimu bukanlah api pelahap surgawi, ucap Xiaoyan. Kepala ular jiwa hanya mengangkat alisnya setelah mendengar komentar dari Xiaoyan. Tangannya perlahan-lahan mengusap api hitam berwajah manusia di tangannya. Lalu dia bertanya, jika nyala api surgawi saya ini bukanlah api pelahap surgawi, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa ini? Ucap kepala ular jiwa. Kekuatan melahap yang dimiliki oleh api surgawimu tidak bisa dipalsukan. Itu memang sesuatu yang dimiliki oleh api pelahap surgawi, namun sepertinya agak lemah. Mungkinkah hal ini hanya benih dari api pelahap surgawi, ucap Xiaoyan. Kepala ular jiwa hanya mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan sampai mengetahui sejauh ini. Seperti yang kuharapkan, Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya setelah melihat sedikit perubahan ini. Jika orang ini benar-benar memiliki api pelahap surga yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Kenapa dia perlahan melahapnya seperti yang dia lakukan saat ini? Ini bukanlah api surgawi yang asli. Namun, kepala ini memiliki benih dari nyala api pelahap surga. Ini berarti bahwa klan Hun kemungkinan memiliki pelahap api surgawi yang benar. Xiaoyan sedikit kusuk ketika dia menyangka bahwa menemukan petunjuk tentang dasar dari klan Hun ini. Api pelahap surga adalah sesuatu yang ada dalam legenda, dan ternyata itu berada di tangan klan Hun. Ini bukanlah kabar baik untuk Xiaoyan. Kamu memang layak menjadi ahli bermain api, namun bahkan jika ini hanya api benih, itu lebih daripada cukup untuk menghabisimu, ucap kepala ular jiwa. Kemudian api hitam yang besar berwajah manusia melayang di langit. Mata hampa hitamnya menatap kepada Xiaoyan.
Suara samar air liur yang ditelan bisa jadi membuat wajah api hitam tersebut tampak lebih asing. Melahap nyala api, bunuh dia. Kepala Aula Jiwa dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memerintahkan nyala api tersebut. Cara dia menangani kelompok api ini juga sangat berbeda. Lalu api hitam berwajah manusia mengeluarkan tangisan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, api bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Xiaoyan. Benar-benar garis api hitam yang menyebar. Mereka muncul seperti sangkar ketika mereka menjebak Xiaoyan di dalamnya. Rasanya enak sekali, api hitam bergoyang dan wajah manusia yang besar sekali lagi-lagi muncul di depan Xiaoyan. Itu membuat tawa yang tajam dan aneh. Dengan patuh, izinkanlah aku melahapmu, ucap si api. Yi kecil, cepatlah kembali. Jantung Xiaoyan berdebar kencang ketika melihat bayi ini muncul. Yi kecil adalah inti dari 6 api surgawi yang bergabung. Xiaoyan benar-benar akan berakhir dengan panik jika Yi kecil ditelan oleh api hitam tersebut. Yiwa, Yi kecil hanya menggelengkan kepala kecilnya ketika dia mendengar kepanikan dari Xiaoyan. Wajah kecil tersebut yang lembut itu anehnya mengandung kemarahan ketika menatap wajah manusia api tersebut. Yiwa, dalam kemarahannya tubuh api kecil tersebut tiba-tiba pecah. Lautan api merah muda tiba-tiba menyebar di langit. Penjara api hitam yang dibentuk oleh api hitam itu hancur dengan paksa. Api surgawi dalam tubuh Xiaoyan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Yi kecil. Bahkan ketika Xiaoyan secara pribadi menggunakan api surgawi, dia tidak akan bisa menandingi kendali dari Yi kecil. Namun Yi kecil bisa mengendalikan api surgawi ke tingkat yang sempurna. Itu karena bentuk sebenarnya dari Yi kecil adalah roh api. Yiwa, Yi kecil benar-benar mengabaikan benih api pelahap surgawi. Api merah muda bergejolak sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya hampir sama dengan wajah besar itu. Kemudian dengan kuat dia meraih wajah besar api tersebut di depan banyak pasang mata yang tertegun. Sepertinya Yi kecil muncul, dia benar-benar berencana untuk menelan benih api pelahap surgawi tersebut. Mulut di wajah manusia yang berbentuk oleh benih api pelahap iblis mengeluarkan tangisan tajam yang agak menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Yi kecil. Wajah itu mulai berjuang keras untuk melepaskan diri. Api hitam terus meletus dari tubuh wajah mereka dan dengan liar menyapu Yi kecil. Yiwa, Yi kecil mengabaikan pembalasan benih api tersebut. Api berwarna merah muda di tubuhnya diagnosi menjadi baju besi seperti kristal. Terlepas dari bagaimanapun, api pelahap memancarkan kekuatan melahapnya. Dia tidak dapat melepaskan diri dari dalam tubuh Yi kecil dengan paksa. Terlihat kepala Yi kecil yang erat terus menghancurkan wajah manusia api dan melebarkan mulutnya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kelompok api merah muda akan menyerang wajahnya. Api hitam tersebut secara bertahap menjadi sedikit tersebar dan melemah. Anda benar-benar berani melukai saya, ucap benih api pelahap iblis. Yiwa, kecerdasan Yi kecil ini nampaknya semakin meningkat. Tidak hanya bisa mengikuti bahasa manusia, bahkan emosi di wajah kecilnya menjadi lebih seperti kehidupan. Oleh karena itu, keganasan melonjak ke wajah Yi kecil setelah dia mendengar tangisan benih api pelahap surgawi. Tangannya meraih wajah manusia yang besar. Dan saat ini, nyala api merah muda tersebut yang mengerikan keluar dari telapak tangannya. Nyala api ini melihat api pelahap surgawi. Kamu berani memperbaikiku, kamu mencari kematian rupanya. Tindakan Yi kecil ini menyebabkan kengerian naik di wajah manusia itu. Mulutnya berseru dengan suara keras. Api pelahap surgawi belum pernah menemukan apapun yang bisa menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun. Tetapi kemampuan misteriusnya yang dibanggakan sama sekali tidak berguna saat ini. Ini buruk. Aku kehilangan koneksi dengan api pelahap surgawi, ucap kepala Aula Jiwa yang sekarang sangat suram karena kendalinya terhadap api pelahap surgawi mulai menghilang. Api surgawi dalam tubuh bocah kecil ini telah mengalami mutasi. Itu tidak takut kekuatan melahap api pelahap surgawi. Saya benar-benar salah perhitungan kali ini, ucap kepala Aula Jiwa. Kepala Aula Jiwa, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi. Xiaoyan segera menghadang ketika kepala Aula Jiwa akan menyelamatkan api pelahap surgawi. Ini buruk. Ledakan api pelahap surgawi menyebabkan ekspresi wajah Hun Qianmo dan Patua Hunmo berubah secara drastis. Keduanya saling bertukar pandang dan secara bersamaan bergegas ke depan. Mereka berencana untuk melakukan intervensi untuk menyelamatkan api pelahap surgawi. Apakah kamu berencana untuk melanggar aturan? Ekspresi kelompok Yalau menjadi sedikit dingin ketika melihat mereka bergerak. Kamu berani menghalangiku, tua sialan, ucap Hun Qianmo.
Hun Qianmo, Sky Mansion Aliansi tidak sedikit pun takut padamu. Bahkan jika Aula Jiwa berharap untuk perang habis-habisan, ucap Yalao berteriak dengan suara tegas. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin muncul di mata Pak Tua Hunmo saat dia bertanya dengan lembut. Kali ini kita dirugikan, ini hanya bisa berlanjut seperti ini. Kita tidak bisa untuk memaksa, ucap Hun Qianmo. Kepala Aula Jiwa, kamu mungkin akan kehilangan pertandingan ini, ucap Xiaoyan. Kamu masih sedikit kurang jika kamu ingin membunuh kepala Aula Jiwa ini. Anggap saja dirimu beruntung kali ini. Ketua ini secara pribadi akan membalas dendam pada waktu berikutnya, ucap kepala Aula Jiwa. Mungkin kamu tidak memiliki kesempatan itu. Rasa dingin melonjak dalam mata Xiaoyan dan tersenyum sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Jantung kepala Aula Jiwa terkejut karena tiba-tiba energi yang sangat liar menabrak tubuhnya. Terlihat badai api yang sangat besar menyapu langit. Suhu yang mengerikan menyebabkan tanah yang semula lembab mengering dan bahkan mulai pecah. Selain beberapa elit doseng, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 kaki dari pertarungan tersebut. Coba lihat, kepala Aula Jiwa sebenarnya telah dikalahkan. Seluruh pegunungan menjadi sunyi senyap ketika mereka menyaksikan badai ini menyapu langit. Anak ini memang luar biasa. Posisi tuan dari dataran tengah kemungkinan akan berubah. Para tetua dan para ahli dari beberapa faksi merasakan pemikiran yang luas di hati mereka. Mereka melihat Xiaoyan di langit. Kesungguhan dan rasa hormat hadir di mata mereka yang kuat selamanya dihormati di dunia ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada klan Hun. Tua Hunmo mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapannya di sekitarnya sangat menjengkelkan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan dengan marah berteriak. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Jika kita bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun tidak akan lama akan menghilang dari dunia ini. Kalian semua bisa bersukacita setelah rencana klan Hun saya dimulai. Sky Mansion Aliansi akan sepenuhnya dimusnahkan dengan jentikan jari saya. Ekspresi Hun Qianmo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tetapi dia masih tetap acuh tak acuh. Dia dengan dingin melirik Tua Hunmo dan menegurnya. Sementara itu, tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang memiliki beberapa pemikiran yang melekat di hati mereka. Badai api di langit perlahan bertebaran. Kepala Aula Jiwa, semua orang yang merasakan hati mereka tegang setelah melihat sosok itu. Penampilannya sangat menyedihkan ini secara alami adalah kepala Aula Jiwa yang telah dipukuli dengan kejam. Dari penampilannya jelas bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Pada saat ini, beberapa ahli dari Aula Jiwa yang telah berharap untuk keajaiban, mereka merasa benar-benar putus asa. Xiaoyan, kepala ini tidak akan melupakan dendam ini, ucap kepala Aula Jiwa. Karena kamu telah dikalahkan, kamu harus meninggalkan hidupmu untukku. Niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan. Dia bergerak dan turun menuju kepala Aula Jiwa dengan kecepatan seperti kilat. Di depan banyak pasang mata. Dari niat membunuh yang melonjak, jelas bahwa dia berniat untuk memberikan pukulan yang terakhir saat lawannya jatuh. Xiaoyan, beraninya kamu melakukan ini. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini juga mengejutkan anggota dari Aula Jiwa. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan sekejam ini. Tidak hanya dia menang, dia juga berencana untuk membunuhnya. Kamu harus membayar sebagian hutang darah yang telah kamu lakukan kepada klan Xiaoku. Xiaoyan benar-benar mengabaikan tangisan semua orang. Tubuhnya berkelebat dan muncul di atas kepala Aula Jiwa. Xiaoyan, kamu benar-benar mencari kematian. Teriakan seperti petir yang marah tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiaoyan. Tepat ketika telapak tangannya akan menyerang kepala Aula Jiwa, ruang di sekitar tubuh Xiaoyan menjadi terdistorsi. Hun Qianmo muncul dengan ekspresi yang sangat suram. Namun Hun Qianmo telah terlambat. Telapak tangan Xiaoyan berisi kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, kepala Aula Jiwa meledak menjadi kabut berdarah. Selain itu, kekuatan yang tersisa berkeliaran di sekitar tubuhnya dan menghancurkannya menjadi berantakan. Xiaoyan tidak terus mengamati tubuh setelah berhasil menyerang targetnya. Dia menelan darah dari mulutnya dan dengan cepat menarik diri. Terlihat tubuh Xiaoyan baru saja ditarik kembali ketika tubuh Hun Qianmo menemukan bahwa kepala tubuh Aula Jiwa telah hancur berantakan. Matanya berubah merah, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kepada Xiaoyan. Tangannya meraih jarak di ruang tempat Xiaoyan berada, lalu menyegel Xiaoyan dalam proses tersebut. Pergilah kau ke neraka. Tubuh Hun Qianmo melintas setelah menyegel ruang di sekitar Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan keganasan saat dia muncul di depan Xiaoyan.
Hun Qianmo, kematian dan cedera tidak bisa dihindari selama pertempuran. Anda seharusnya tidak melanggar aturan. Tiba-tiba, sosok hijau berpakaian perlahan muncul di depan Xiaoyan tepat ketika Xiaoyan hendak melepaskan lotus pemurnian api iblis kepada Hun Qianmo. Terlihat orang tersebut adalah leluhur dari Piltover. Hantu tua, apakah Anda benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hun saya? Mata Hun Qianmo padat ketika dia menatap leluhur Piltover sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Leluhur Piltover hanya tertawa dan berkata, Hun Qianmo, tidak ada gunanya mengancam saya. Leluhur Piltover hanya tersenyum sebelum memberikan balasan setelah mendengar ancaman Hun Qianmo. Xiaoyan, tidak mudah untuk membunuh anggota klan Hun saya. Nasib Anda pasti akan 100 kali lebih sengsara daripada Xiao Xuan di masa depan, ucap Hun Qianmo. Terima kasih sudah memberitahu saya. Xiaoyan dengan dingin tertawa. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari anggota klan Hun. Lain kali kita bertarung, Sky Mission aliansimu akan aku musnahkan, ucap Hun Qianmo mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Sayangnya, saya tidak dapat sepenuhnya membakar kepala Aula Jiwa. Xiaoyan tersenyum ketika para anggota Aula Jiwa pergi. Kamu terlalu berani, klan Hun bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Aku tidak pernah percaya ada orang yang bisa berurusan dengan Aula Jiwa di masa lalu. Namun saya mulai sedikit percaya pada saat ini. Keturunan klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang Xiao Xuan tidak dapat diselesaikan saat itu, ucap leluhur Piltover. Pertempuran pun berakhir. Waktu telah berlalu 3 bulan sejak pertempuran besar tersebut terjadi. Selama 3 bulan ini, Sky Mission Aliansi tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan yang berulang dan drastis terus terjadi, tetapi Xiaoyan tidak ikut campur dalam masalah ini. Xiaoyan memang tidak benar-benar baik dalam mengelola faksi. Itu memaksa dirinya terlibat hanya akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yalau juga jelas menyadari hal ini, oleh karena itu dia membiarkan Xiaoyan berlatih sendiri dan tidak mengganggunya. Sementara itu, terlihat di suatu tempat Xiaoyan sedang bermeditasi. Sialan, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Api pelahap surgawi yang telah ditelan Yi kecil ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berbahaya, gumam Xiaoyan. Dan dari penampilannya, kekuatan yang melahap ini orang biasa benar-benar tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena dia kecewa. Tidak berselang lama, Xiaoyan sangat tertegun ketika melihat Yi kecil muncul dan terlihat Yi kecil mengambil manik-manik dari Xiaoyan. Yi kecil, cepat kembalikan benda tersebut kepadaku, ucap Xiaoyan. Terlihat Yi kecil memeluk manik-manik tersebut. Saat ini keinginan yang sangat besar memenuhi wajahnya. Tampaknya air liur hampir jatuh dari mulutnya. Dia sangat menginginkan hal tersebut sejak awal. Namun Xiaoyan telah mempelajarinya. Dia belum tahu dan belum bisa melakukan apa-apa tentang itu. Lalu Xiaoyan akhirnya berencana untuk menyerah dan menyerahkannya pada Yi kecil. Yi kecil sangat senang. Dia terlihat sangat menyukai manik-manik tersebut. Melihat Yi kecil sangat senang, Xiaoyan pun berkata, tidak ada manfaatnya bagimu menyimpan benda tersebut. Xiaoyan merajut alisnya dan menjawab. Namun sesuatu terjadi. Terlihat sepertinya Yi kecil telah memecahkan misteri kekuatan dalam manik-manik tersebut. Yiwa, Yi kecil dengan bangga mengayunkan kepalanya yang kecil setelah menyerap energi dari kristal manik-manik tersebut. Api kecil ini benar-benar dapat melatih dirinya sendiri. Kejutan melintas di mata Xiaoyan yang setelah pikiran ini terbentuk di dalam hatinya. Kemudian dia segera berkata, sepertinya aku secara tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus. Xiaoyan membelai dagunya. Tidak berselang lama, Yalau pun muncul dan berkata, sepertinya kamu telah berhasil menciptakan hal-hal yang aneh selama pelatihan ini, ucap Yalau yang terlihat mendarat dari langit. Kedua kakinya berjalan melintasi permukaan danau. Melihat Yalau mendatanginya, Xiaoyan sedikit khawatir dan bertanya, apa ada sesuatu yang terjadi guru? Tanya Xiaoyan. Kemudian Yalau menjawab, tidak ada, semua baik-baik saja. Adapun masalah aula jiwa, beberapa aula cabang yang telah kami temukan telah bergeser dan berdasarkan informasi yang telah kami terima baru-baru ini, mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang tersebut, ucap Yalau sambil membelai janggutnya dan tertawa. Apa? Berpindah tempat? Xiaoyan merajut alisnya setelah mendengar berita ini.
Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Aku telah menyebutkan bahwa Aula Jiwa merencanakan sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak tahu apa rencana mereka, kemungkinan bukan berita baik bagi kami. Jika Aula Jiwa benar-benar diizinkan untuk menyelesaikan rencananya, dan aku akan mengirim beberapa mata-mata untuk menyelidiki masalah ini secara khusus. Semoga kita dapat memperoleh beberapa informasi, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk pelan, hatinya terasa tertekan ketika mendengar ini. Kemudian Xiaoyan berkata, 5 bintang dosen kekuatanku ini masihlah belum cukup. Terlihat mata Xiaoyan berkedip, dia tidak perlu lagi takut pada Aula Jiwa dengan kekuatannya yang sekarang. Tetapi Aula Jiwa hanyalah paksi eksternal untuk klan Hun. Musuh sejatinya adalah makhluk paling misterius dan terhebat di benua Doki ini, yaitu klan Hun. Xiaoyan dengan lembut menghela napas, saya spiritual tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba teringat ayahnya dan berkata, "Ayah, Yan-Er tidak pernah melupakanmu. Setelah saya memiliki kekuatan untuk menuju klan Hun, saya pasti akan menyelamatkan Anda sesegera mungkin," ucap Xiaoyan. Batu giok Dewa Kuno berhubungan dengan rumah tua Dewa Kuno. Namun batu giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan mereka semua. Mata Xiaoyan berkedip, sebuah gambar tiba-tiba terlintas di benaknya. Itu adalah dunia magma. Xiaoyan telah bertemu Tian Ho Juji di tempat tersebut. Dunia magma di bawah Akademi Dalam. Mungkin aku harus menemukan waktu untuk pergi ke sana kembali dan menyelidikinya, gumam Xiaoyan. Kemudian Yalau berkata, ini adalah pesan dari suku 9 Tanah Piton Dalam. Dan pesan ini hanya untukmu, cepat lihatlah, ucap Yalau. Yao Ming, Xiaoyan kaget setelah mendengar informasi ini. Dia menerima gulungan tersebut sambil merasa sedikit tidak pasti. Setelah itu dia perlahan membukanya, sederet kata-kata merah segera muncul di hadapannya. Setan Poinik telah menyerang, ada kegiatan tidak biasa yang datang dari 9 mata air dalam, ucap surat tersebut. Xiaoyan tiba-tiba berdiri, ekspresinya sangat suram, auranya yang menakutkan menyebabkan air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Terlintas wajah Cailin yang sangat cantik dalam benaknya. Xiaoyan pun akhirnya sangat khawatir dengan keselamatan Cailin. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan mendapatkan sebuah gulungan yang berisi informasi dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Apa yang terjadi? Tanya Yalau. Mata Xiaoyan berkedip, dia menyerahkan gulungan itu di tangannya ke Yalau. Suku Phoenix Setan Langit, apa yang orang-orang ini rencanakan untuk lakukan? Tanya Yalau. Yalau mengerutkan keningnya, kemudian dia bertanya, bagaimana Anda melihat masalah ini? Tanya Yalau. Tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini, suku surga Setan Phoenix bukanlah faksi biasa. Aliansi baru saja menstabilkan dirinya. Beberapa masalah yang tidak perlu tanpa sadar akan menemukan jalan keluar jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Heaven Demon Phoenix. Selain itu, Hall of Soul diam-diam melihat dengan niat buruk. Aku hanya akan membawa Xiao Yixian dan Qinlin bersamaku ke wilayah Magical Base, ucap Xiaoyan. Hanya kalian bertiga, ucap Yalau. Ya, hal ini tidak bisa ditunda lagi. Aku akan pergi sekarang. Cailin terlalu lama meditasi, saya khawatir dengan keadaan dia, ucap Xiaoyan. Yalau menghela napas setelah mendengar ini, kemudian dia berkata, hati-hati. Sementara itu, Xin beralih ke suku ular 9 Piton Tanah Dalam. Penatua Mo, apa Anda sudah mengirim pesan? Ucap Yao Ming. Sudah dikirim. Penatua Mo kemudian mengangguk, tapi akankah Tuan Xiaoyan benar-benar bergegas pada waktunya? Tanya Tuan Mo. Sekarang mari kita diam-diam menunggu kabar baik, dia pasti akan datang, ucap Yao Ming. Yao Ming, sudah 3 hari, sudahkah Anda memutuskan apakah Anda akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Ucap Huang Tian secara tiba-tiba. Kepala suku Huang Tian, orang yang berlatih di dalam 9 musim semi yang tenang adalah wanita Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan meninggalkan begitu saja jika Anda berani menyentuhnya, ucap Yao Ming. Aku akan memberimu 1 menit lagi untuk dipertimbangkan. Berikan jawaban terakhirmu pada raja ini, ucap Huang Tian. Karena Xiaoyan berani mengancam raja ini dengan putraku, raja ini akan melakukan hal yang sama padanya. Saya akan menangkap wanita itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Huang Tian, Anda seharusnya tidak berlebihan. Ini adalah wilayah suku Piton 9 jauh tanahku, ucap Yao Ming. Yao Ming, kamu dan Xiaoyan diam-diam bergandengan tangan dan melancarkan serangan menyelinap pada para ahli sukuku. Raja ini telah mengingat hal ini. Jika Anda berani menghentikan saya hari ini, jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan masa lalu dengan suku Anda. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh saat dia berkata.
Saya sudah lama mendengar bahwa kepala Huang Tian sangat kuat. Hari ini izinkan saya, Yao Ming, untuk merasakan kekuatanmu, ucap Yao Ming sambil melancarkan serangan ke arah Huang Tian. Upaya yang sia-sia, Anda benar-benar tidak tahu batas kemampuan Anda. Ekspresi Huang Tian menjadi suram setelah melihat serangan Yao Ming. Dia kemudian menahan serangan itu dengan bulu cahaya keemasan. Yao Ming benar-benar menderita cedera saat bentrokan. Energi emas di sekitar lukanya dengan cepat menyebar seperti racun, menyebabkan daging di tempat itu menjadi mati rasa. Sangat mudah bagi raja ini untuk membunuhmu. Sosok Huang Tian kemudian muncul di depan Yao Ming dengan cara seperti hantu. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yao Ming merasakan kekuatan besar mengayun ke arahnya. Suara keras kemudian terdengar saat bentrokan. Yao Ming dengan paksa menembak jatuh, akhirnya dia dengan kejam mendarat di gunung. Yao Ming berjuang untuk memanjat keluar dari pecahan batu di dalam gunung. Dia mengabaikan darah yang tergantung di sudut mulutnya. Bentuk formasi, teriak Yao Ming. Suara seperti pisau yang dingin merembes keluar dari celah di antara gigi Yao Ming. Niat membunuh yang mengerikan kemudian muncul. Formasi hebat piring ular. Banyak pilar cahaya dengan cahaya melonjak keluar dari tubuh tetua. Dalam 1 menit singkat, formasi besar 10.000 kaki muncul di langit. Ular besar itu terpancar oleh aura kuno, membuatnya tampak sangat kuat. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix berteriak, membentuk surga Phoenix formasi kuno. Seekor Phoenix besar ukurannya sama dengan ular besar, mengepakkan sayapnya yang besar 10.000 kaki. Tiak udara menakutkan menyebar dari langit pada saat dua makhluk kuno itu bertabrakan. Sementara itu, Huang Tian melirik acuh tak acuh pada pertempuran, kemudian dia fokus pada danau tempat Cailin berada. Wanita Xiaoyan ini memang luar biasa, dia sebenarnya bisa berlatih di tempat seperti itu, ucap Huang Tian. Kamu, suara marah dengan aneh tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini dengan kejam melanda Huang Tian. Bang! Tubuh Huang Tian terbang kembali setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Anjing tua Huang Tian, Anda mencari kematian, teriak Xiaoyan. Xiaoyan, mengapa dia muncul di sini? Ucap Huang Tian sambil terkejut. Kakak Xiaoyan. Perubahan tak terduga ini segera terdeteksi oleh Yao Ming. Selama Xiaoyan bisa bergegas tepat waktu, masalah besar ini kemungkinan besar akan terselesaikan. Xiaoyan mengangguk pada Yao Ming di langit yang jauh. Kamu berencana memaksaku untuk menunjukkan diri, ucap Xiaoyan pada saat dia menatap Huang Tian. Anda adalah orang pertama yang beberapa tahun yang berani menangkap sesepuh suku saya dan menggunakan mereka sebagai sandera, ucap Huang Tian memandang Xiaoyan. Heaven Demon Phoenix benar-benar terlalu sombong, ucap Xiaoyan. Mata Huang Tian menjadi dingin, sayap emas besar di punggungnya mengepak. Dia muncul di depan Xiaoyan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan besarnya tiba-tiba menyerang ke depan. Cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam mengarah kepada Xiaoyan. Yellow Spring Palm, ucap Xiaoyan. Segel tangannya berubah dan jejak tangan energi sebesar 1000 kaki lolos dari tangannya. Nyala api merah muda terus bergoyang di sekitar sidik jari, tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Sebuah telapak tangan dan cakar bertabrakan dengan ledakan dingin di langit. Angin energi yang liar dan keras menyapu langit. Xiaoyan mungkin telah dipaksa mundur, tetapi Huang Tian tidak tampak lebih baik. Api merah muda yang telah dicampur dengan telapak energi membuat bau terbakar naik dari tangan Huang Tian. Ini memang layak menjadi Purifying Demonic Lotus Flame, ekspresi Huang Tian sangat suram. Xiaoyan, aku akan membiarkanmu mengalami Demon Phoenix Step dari suku Heaven Demon Phoenixku, ucap Huang Tian. Banyak bayangan emas turun muncul di sekitar Xiaoyan di langit. Angin kepalan tajam yang padat menutupi setiap bagian tubuh Xiaoyan. Sungguh kecepatan yang menakutkan. Suku Heaven Demon Phoenix berspesialisasi dalam kecepatan untuk memulai. Bahkan bintang 6 Elite Doseng tidak akan bisa menyusulnya. Xiaoyan bisa dianggap telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Dikabarkan bahwa dia juga sangat cepat. Namun kecepatan ini tidak perlu disebutkan di depan kepala suku Huang Tian. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran yang mempesona itu dengan tenang menggelengkan kepala mereka. Sosok Xiaoyan terus berada di area kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang pada saat dia melakukan beberapa tindakan mengelak yang cepat. Huang Tian bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang dihadapi oleh Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Xiaoyan menutup kedua matanya, persepsi spiritualnya menyebar kemana-mana.
Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi. Yang disebut Heaven Demon Phoenix Step hanya sebatas ini, gumam Xiaoyan. Sosok cahaya keemasan yang menyebar di langit dengan cepat menghilang dari mata hitam gelap Xiaoyan. Tato Clan dengan cepat muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat ini. Kekuatan itu naik ke tingkat menengah dari bintang kelima kelas Doseng. Jari pengumpul api. Serangan kristal ini terbentuk dari api surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan dengan baik karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat. Jari kristal itu tampak sangat tajam saat merobek Dauki di tangan Huang Tian.